Salawat adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Namun dalam pelaksanaannya banyak bentuk salawat yang muncul di masyarakat yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebagian di antaranya bahkan mengandung unsur bid'ah dan syirik, sehingga menjadi permasalahan yang serius dalam akidah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sholawat bid'ah dan syirik. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sholawat bid'ah dan syirik, ada sebaiknya kita mengetahui pengertian sholawat yang diajarkan oleh syariat. Sholawat secara bahasa berarti doa atau memohon keberkahan. Dalam Islam, sholawat yang sesuai syariat memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, memohon keberkahan dan rahmat untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menguatkan hubungan kecintaan kepada Rasulullah SAW tanpa berlebihan. Contoh sholawat yang diajarkan adalah sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Sholawat ini memiliki dasar yang kuat dari hadis Nabi Muhammad dan dipraktekkan oleh para sahabatnya. Setelah kita mengetahui definisi dari sholawat yang diajarkan oleh syariat, maka sebaiknya kita mengetahui tentang sholawat bid'ah baik secara definisi dan contohnya. Bid'ah adalah segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama tanpa dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, sholawat bid'ah adalah bentuk sholawat yang pertama, tidak memiliki dalil yang syar'i. Yang kedua, mengandung lafaz yang berlebihan terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menggunakan tata cara yang tidak dicontohkan seperti melibatkan ritual tertentu. Di antara contoh sholawat bid'ah yang tersebar di masyarakat, yang pertama, sholawat nariyah. Sholawat ini sering sekali dibaca dengan harapan mendapatkan keberkahan atau memecahkan masalah. Salah satu lafaznya ialah Allahumma sholli sholatan kamila wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihi al-uqad wa tafariju bihi al-qurab. Salawat ini dianggap bid'ah karena tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW ataupun juga para sahabat yang menyebutkan bacaan ini. Selain itu, beberapa frasa di dalamnya dianggap berlebihan karena meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai penghilang kesulitan secara mutlak. Yang kedua, sholawat badar. Sholawat ini sering sekali dinyanyikan dalam bentuk syair. Salah satu baitnya yang berbunyi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Meskipun banyak umat muslim menganggapnya sebagai ungkapan cinta, bentuk ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maupun para sahabat. Beberapa ulama menganggapnya mendekati gulu, yaitu berlebih-lebihan di dalam agama.
Yang ketiga, sholawat dengan tambahan nama-nama malaikat ataupun wali. Sebagian kelompok mencampur sholawat dengan menyebut nama-nama malaikat ataupun wali tertentu yang tidak memiliki dasar yang syar'i. Setelah kita mengetahui sholawat bid'ah baik secara definisi dan contohnya, maka kita akan membahas tentang sholawat syirik baik secara definisi dan contoh. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah, doa, ataupun keyakinan. Dalam konteks sholawat, syirik terjadi jika yang pertama, sholawat mengandung permohonan kepada Nabi yang hanya menjadi hak Allah semata. Yang kedua, mengangkat Nabi Muhammad ke derajat ketuhanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain itunya bagi siapa yang Ia kehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Contoh salawat syirik. Yang pertama, memohon kepada Nabi sebagai perantara mutlak. Beberapa bacaan salawat meminta pertolongan langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ya Rasulullah, selamatkan aku dari kesulitan ini. Padahal meminta pertolongan secara mutlak hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menganggap Nabi sebagai penyedia rezeki. Ada lafaz sholawat tertentu yang meyakini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemberi rezeki atau penghapus dosa, yang merupakan bentuk syirik akbar. Yang ketiga, sholawat dengan keyakinan penyembahan. Misalnya, melakukan sujud atau ritual tertentu di hadapan gambar Nabi Muhammad sambil membaca sholawat. Teman-teman sekalian, di antara dampak dan bahaya sholawat bid'ah dan syirik, yang pertama, merusak akidah. Sholawat yang mengandung bid'ah dan syirik dapat mengotori tauhid seseorang. Tauhid adalah inti agama Islam dan kerusakan padanya dapat menggugurkan seluruh amalan. Yang kedua, memperkenalkan amalan yang tidak diterima Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada urusannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menyesatkan umat. Salawat yang tidak sesuai syariat dapat menimbulkan pemahaman yang salah tentang posisi Nabi Muhammad SAW dan cara mencintainya dengan benar. Perlu kita ketahui bersama bahwa prinsip membaca sholawat yang benar, yang pertama, ikuti contoh dari Nabi dan para sahabat. Sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW memiliki lafaz yang jelas dan tidak berlebihan. Yang ketiga, pahami makna sholawat. Ketika membaca sholawat, dipastikan kita memahami maknanya agar tidak terjebak ke dalam kesalahan. Yang ketiga, hindari ritual yang tidak dicontohkan. Bacalah sholawat dengan cara yang sederhana dan sesuai tuntunan syariat, tanpa tambahan ritual tertentu. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, sholawat adalah ibadah yang sangat mulia dan mendatangkan pahala besar jika dilakukan dengan benar. Namun umat Islam harus berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam bid'ah atau syirik. Pelajari agama dengan merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama yang terpercaya, sehingga kita dapat mencintai Rasulullah dengan cara yang sesuai dengan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang benar dalam beribadah dan menjaga kita dari segala bentuk kesesatan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.